Ada apa namanya, istilah penundaan kehamilan dengan bermacam-macam cara. Ada penundaan sementara, ada penundaan selamanya, pemandulan. Kalau sementara adalah alat apa, kontrasepsi. Ini juga pembahasan panjang sebetulnya. Apakah semua kontrasepsi boleh? Seperti apa yang diperkenankan? Kontrasepsi alat menunda kehamilan. Tentunya di situ ada beberapa martabat ya, yang jelas-jelas boleh dan tidak ada perbedaan. Seperti yang disebutkan dalam satu riwayat, kunna na'zil wal wahyu yanzil. Ada seorang sahabat Nabi melakukan azl, menunda kehamilan dengan cara azl, mengeluarkan sperma di luar rahim. Ini jelas, ini adalah dalil bahasanya boleh menunda kehamilan dengan cara semacam ini. Tapi itu pun harus ada kesepakatan dari istri dan suami, karena takut ada ketidakpuasan, tidak kekecewaan. Ini masalah kontrasepsi, termasuk mohon maaf yang aman tanpa melibatkan orang lain adalah azl, termasuk diantaranya menggunakan kondom. Itu adalah tidak melibatkan orang lain, tapi laki-laki harus ada kesepakatan. Kemudian itu adalah diperkenankan. Kemudian tapi kalau sudah melibatkan orang lain yang harus membuka aurat besarnya, mungkin seorang perempuan pakai apa namanya, spiral, yang masang suaminya sendiri, itu pasti aman, karena yang masang suaminya bidan barangkali, bidan, suaminya dokter barangkali. Nah ini, kalaupun tidak, dilihat tingkat daruratnya. Kemudian ada lagi yang menggunakan pil. Kalau pil perlu ditinjau dari kesehatannya, takut hormon apa yang menjadikan bertambah lalu akan mengganggu kesehatannya. Ini harus pertimbangan. Akan tapi yang umum aman adalah yaitu yang pertama dan kedua adalah dengan azl, kemudian dengan menggunakan kondom. Kondom pun mohon maaf, ada suatu ketika orang menggunakan kondom juga kecelakaan ada. Masih ada namanya kondom alat yang sangat tipis, mungkin ada robek dan sebagainya, akan terjadi pembuahan. Baik, ini adalah masalah kontrasepsi yang sementara. Ada pembahasan hukumnya, insya Allah cari di keterangan kita lebih panjang depan. Akan ada kontrasepsi yang atau pemandulan yang sifatnya abadi. Kalau abadi adalah haram, tidak boleh, kecuali ada kekhawatiran adanya penyakit atau hal yang menjadikan sebab kematian ibu yang melahirkan. Jadi ada sesuatu pemandulan, sterilisasi atau apa setelah istilahnya. Kalau ada istilah vasektomi, tubektomi, atau kan ada jenis itu, katanya ada yang bisa dilepas kembali. Dilepas kembali pun permasalahan siapa yang lepas? Anda laki-laki terhormat, istri Anda diobok-obok sama seorang dokter laki-laki, mana cemburu Anda? Misalnya, nah ini perlu satu kesadaran, ternyata urusannya tidak segampang itu. Masalah kehormatanmu, kehormatan istrimu, apakah harus seperti itu? Misalnya, nah kalau memang mendesak, lah ini pertanyaannya, jika betul bukan kata Ustadz nggak berguna di sini, akan tapi kata dokter kebidanan, dokter kandungan, kesehatan, dia yang mengatakan bahwa ibu ini kalau hamil membahayakan nyawanya, maka boleh saat itu dilakukan pemandulan. Karena apa? Kata dokter ahlinya. Ustadz gak usah sok ngomong di sini, Ustadz gak ngerti apa-apa dalam bidang ini. Makanya fas'alu ahla dzikri. Kalau urusan fatwa yang lainnya Ustadz ngomong, tapi urusan ini ada urusan dengan kesehatan. Tapi Ustadz mengukur, kalau menurut dokter bahwasanya perempuan ini jika hamil membahayakan dirinya, mungkin tensinya begini gak stabil atau apa, atau mungkin dari darahnya itu pasti akan melahirkan anak yang istilah fikih musyawwah, musyawwah itu adalah ada ketidakbaikan, bentuk yang nggak benar, cacat yang parah secara medis kan mengerti. Jadi jenis penyakit yang dimiliki ibu ini ya pasti akan melahirkan anak begini, maka boleh. Atau dia membahayakan dirinya, kata dokter, boleh melakukan tadi sterilisasi yang sifatnya pemandulan abadi. Karena apa? Sudah terbukti menurut dokter, dan penyakitnya pun adalah susah disembuhkan menurut perhitungan medis. Kalau penyakitnya sementara ya nunggu sembuh.
Berarti harus pemandulannya sementara. Kurang lebih seperti itu ya. Yang bisa menilai bukan kami. Di pertanyaannya, kalau memang parah menurut dokter dan kata dokter membahayakan, maka boleh. Kemudian setelah itu pemandulannya pun harus memilih dokter, karena dokter ya yang sekiranya yang sesuai dengan petunjuk kehormatan. Ya perempuan dong. Dokter bisa memasang yang melakukan sterilisasi tadi yang perempuan pun dipilah yang bisa menjaga kehormatan. Dokter laki-laki di mana? Ada bab yang lain bisa sukses dengan caranya, tentunya dalam Islam harus ada keinsyafan di ini. Kalau memang tidak ada lagi dokter perempuan, oke lah dokter laki-laki berperan di dalamnya. Ada bagian-bagian yang harus ditangani oleh seorang dokter perempuan. Nah ini kan buka aurat besar. Nah ini jadi boleh, jadi bukan sekedar setelah boleh bebas, kecuali nanti tidak menemukan dokter perempuan, boleh dokter laki-laki. Tahapannya begitu. Kalau harus melakukan pemandulan tadi yang melakukan, karena kalau melibatkan, kalau harus membuka aurat besar seperti itu. Dan sungguh Allah Maha tahu. Kalau pura-pura sakit hanya pengen, kalau dalam keadaan normal hati-hati, Anda jangan mendahului Allah. Anak saya sudah banyak, ada 5, terus sudah cukup. Nggak ada sebab dia melakukan pemandulan tadi, tidak mengerti apa yang terjadi esok hari. Keracunan, mati bareng, anaknya habis 5, ayo mau apa? Mendahului Allah. Jangan mendahului Allah, bisa aja ada anak mati, semoga anaknya sehat semuanya, panjang umur. Cuman jangan sombong dengan Allah. Anak saya sudah 5, sudah banyak. Iya, terus saya akan potong, saya biar nggak anu lagi. Jangan ngomong gitu. Bisa jadi Anda memerlukan anak selanjutnya. Tapi kalau memang karena sakit, oke. Kita sudah tidak boleh sombong dengan Allah. Itu saja. Wallahu a'lam bissawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.